Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman Ikatan Dokter Indonesia, khususnya Ikatan Dokter Indonesia wilayah Banten. Di sini saya beruntung sekali nih, di sela-sela kesibukan Dr. Muhammad Adib Humaydi. Selamat pagi, Dr. Adib. Pagi, Kang Ya, Adi. pagi ya. Di sini juga hadir petinggi Banten ini, Dr. Hendarto. Selamat pagi, Dok. Pagi, Pak Ya, Ustadz. Pagi, Kang Hen. Pembesar ini namanya, pembesar. Ini Kalau juga petingginya hadir. belum datang, petingginya belum datang. Iya, Dr. Rekosa, selamat pagi. Beliau sambil mau ke Rumah Sakit Umum Tangerang. Dr. Eli Arifin, selamat pagi. Pagi, Dok. Ya. Pagi, Dr. Eli. Pagi, Dr. Adib. Ketemu teman lama semua ini. Nah, ini ada Dr. Furqon Haitami. Selamat pagi, Dok. Kopinya apa sudah siap ini? Kopi Cibaliung nih ya. Beliau lagi nyeduh kopi dulu katanya. Baik, Dr. Adib, Dr. Hen, Dr. Rekosa, Dr. Eli, Dr. Furqon. Kita tanggal 24 Oktober ini Hari Ikatan Dokter Indonesia berulang tahun, ke-71 tahun ya. Ini waktu yang rentang yang cukup lama, padahal ini dari sejak ditetapkan ke belakangnya juga peranan dokter ini udah sangat banyak sekali kita baca dalam sejarah. Nah, Dr. Adib, ini teman-teman di Banten ini ingin mendengarkan langsung dari Dr. Adib selaku ketua terpilih yang insya Allah tahun 2022 ya, entah bulannya ini mudah-mudahan jadi di Maret ini, dilantik melalui Muktamar ID yang saya lupa nih 31 ulang tahunnya 71 ID ya, ini sangat berkaitan. Dr. Adib, ini kita di Banten ingin mendengarkan Dr. Adib untuk memberikan ya semacam semangat, spirit tentang semangat Indonesia. Cuman ini pasca COVID-19 dia, padahal paskanya ini seharusnya baru saja kita melalui udah puncak diisi yang kedua. Tumbler saya, isi air hangat. Puncak yang kedua, jadi ini ada gosip-gosip puncak ketiga, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Nah, Ikatan Dokter Indonesia banyak yang mengenal, mencintai juga selain para pengurus dan harusnya seluruh anggota dokter Indonesia yang hampir 220-an ribu dokter di Indonesia ya. Nah, ini jargonnya menuju kemandirian bangsa di bidang kesehatan. Kira-kira gimana Dr. Adib ini jargon ini diangkat di usia Ikatan Dokter Indonesia 71 tahun. Jadi kalau saya tetap berpegang teguh hari Ikatan Dokter Indonesia ya, tanggal 24 Oktober ini. Nah, ada yang menyebut Hari Dokter Indonesia, saya pikir kurang bijak karena memang kita tetap berhimpun di Ikatan Dokter Indonesia, tidak ada ikatan yang lain. Silakan Mas Adib, mungkin nanti para sejawat, ketua-ketua Banten untuk mari kita sama-sama ngobrol pagi ya. Silakan Dr. Adib. Ya, terima kasih Kang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat Salam. buat khususnya teman-teman senior yang di Banten dan para pemirsa subscribersnya Kang Hadi Conscience. Ini penting ini ya. Ya, jadi dalam memperingati hari ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia dan juga sekaligus ini buah pemikiran saya secara pribadi dalam persiapan menjelang pengukuhan di Muktamar dan menjalankan tugas dan amanah yang memang sudah diamanahkan saat di Muktamar Samarinda, maka ada beberapa hal yang memang perlu saya sampaikan. Dan sekaligus ini juga membuka, jadi pada prinsipnya saya juga membuka ruang untuk kemudian masukan, sharing ya, karena sekali lagi ID itu bukan miliknya pengurus.
ID miliknya anggota. ID adalah rumah besar buat kita semuanya, sehingga kita akan menjadikan rumah besar ID ini untuk kemudian bisa menjadi satu tempat utama bahwa problematika kedokteran, problematika kesehatan, sehingga rumah besar ini bisa benar-benar menjadi rumah aspirasi buat para anggota khususnya. Karena core-nya Ikatan Dokter Indonesia itu adalah anggota. Di samping itu juga nanti tentunya kita berharap juga ini menjadi rumah untuk menjadi satu tempat rujukan utama terkait dengan problematika kesehatan. Rujukan buat siapa? Rujukan buat pemerintah dan rujukan buat rakyat Indonesia. Nah, ini satu hal yang menurut saya menjadi penting, yang menjadi satu bagian sebenarnya yang paling utama sekarang. Sebelum nanti kita melangkah pada apa saja yang menjadi hal-hal yang perlu kita sikapi dan kita buat dalam satu bentuk program kerja ke depan, maka yang paling utama sekarang yang harus kita dorong dan benar-benar kita ciptakan, dan ini butuh dukungan para anggota, adalah branding. Kita harus membranding kembali Ikatan Dokter Indonesia, ya, baik branding terkait dengan integritas, branding identitas, dan juga branding image. Karena ini menjadi satu hal yang sangat penting pada saat kita masuk dalam satu proses advokasi yang akan dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia, baik advokasi untuk kepentingan anggota, untuk kepentingan rakyat, maka yang paling penting adalah menciptakan branding sehingga muncul trust. Muncul trust bahwa organisasi ini, Ikatan Dokter Indonesia ini menjadi organisasi yang bisa menjadi mitra buat rakyat, mitra buat pemerintah, dan mitra buat kita semua. Nah, ini yang saya kira menjadi satu PR utama bagi kita. Kemudian dalam satu hal yang pada saat kita mau melangkah terhadap apa yang harus kita lakukan, apa yang mau kita lakukan, maka kita harus selalu mengawali dalam satu proses yang namanya identifikasi permasalahan. Identifikasi permasalahan itu menjadi satu hal yang menurut saya sangat penting, karena kita bisa melihat, ya kalau kita bicara dalam satu ilmu manajemen ada analisa SWOT, ya. Jadi dari analisa SWOT itu kemudian kita melangkah pada satu apa hal-hal yang bisa menjadi kerangka acuan, terus kemudian bisa menjadi rencana strategi ke depan. Nah, pada saat kemudian kita mau membuat satu identifikasi permasalahan, maka ada hal utama, ya, secara garis besar kita tidak terlepas dari yang namanya masalah pendidikan, ya, karena itu adalah pabrik produksi daripada para dokternya. Kemudian masalah pelayanan, karena itu terkait dengan aspek menjaga kualitas mutu sekaligus menjaga kompetensi SDM. Kemudian yang ketiga terkait juga dengan masalah pembiayaan, sistem pembiayaan. Dan yang paling penting lagi juga adalah bahwa karena kita organisasi profesi yang tidak bisa melepaskan diri dari ruhnya organisasi, yaitu moral etik, maka kita juga berkaitan juga etik, moral, hukum, dan juga menjadi bagian dari situ adalah perlindungan hukum bagi anggota, baik itu secara internal dalam konsep pembinaan maupun dalam konsep untuk kemudian langkah-langkah di dalam perlindungan hukumnya. Nah, beberapa hal inilah yang kemudian kalau kita identifikasi, hampir di semua tadi yang saya sebutkan semuanya ada permasalahan itu. Kita bicara sekarang dari aspek pendidikan, ya. Dari aspek pendidikan, apa yang kemudian diupayakan oleh PPID sejak dari kepengurusan yang sebelumnya dan kemudian dilanjutkan pada kepengurusan saat ini, dan itu nanti menjadi PR juga bagi kita adalah bahwa ini menjadi konsen gitu loh. Bukan berarti kemudian organisasi profesi itu ID itu ingin ikut campur di dalam proses pendidikan, tidak. Tapi ID ini adalah akan menjadi satu bagian mendapatkan produknya. Sehingga kewajiban bagi kita juga untuk kemudian memasukkan unsur-unsur hal-hal yang penting untuk profesi. Yang itu kemudian disampaikan, dan kemarin ya alhamdulillah kemudian direspon sangat baik oleh DPR, sehingga menjadi bagian untuk perubahan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Nah, ini menjadi satu hal yang titik awal sebenarnya. Itu baru menjadi titik awal. Bahwa ada transformasi di dalam pendidikan kedokteran yang kemudian kita insert
di dalam rancangan undang-undang itu yang mudah-mudahan nanti kemudian diproses di DPR dengan hal-hal yang memang sesuai dengan kepentingan profesi. Tapi dari situ yang menjadi penting bahwa ada langkah-langkah transformasi yang harus kita lakukan. Gitu. Transformasi yang terkait dengan teknologi, ilmu pengetahuan teknologi, kemudian transformasi terkait dengan nanti bentuk layanan, transformasi yang juga terkait dengan bagaimana upaya untuk yang selama ini yang menurut saya masih belum itu adalah menghitung kebutuhan. Gitu. Menghitung berapa sih jumlah kebutuhan dokter di Indonesia. Karena kita nggak bisa kemudian mengatakan produksi atau membuat fakultas kedokteran banyak, tapi kita tidak memperhitungkan lulusan ini, produk fakultas kedokteran ini akan ditempatkan di mana. Ya, dan itu sudah menjadi kewajiban bagi kita juga, dan saya kira fakultas kedokteran pun juga harus memikirkan hal ini gitu. Jangan hanya memikirkan kemudian memproduksi tapi tidak melihat link and match-nya gitu. Nanti ini akan bekerja di mana, bagaimana nanti mereka bekerja, apakah ada kompetisi, apakah kemudian bagaimana kesejahteraannya, juga saya kira itu menjadi satu hal yang perlu dipikirkan juga oleh teman-teman di institusi pendidikan kedokteran. Nah, itu dari aspek pendidikan. Dari aspek pelayanan, saya kira banyak sekali permasalahan yang tentunya tidak hanya masalah BPJS saja sebenarnya ya, tapi berkaitan juga nanti bahwa ada problem-problem di dalam layanan yang kemudian terkait juga nanti adalah pembiayaan, dan kita Ikatan Dokter Indonesia yang menjadi konsen itu, kita tentunya yang menjadi prioritas adalah bagaimana kita menciptakan pelayanan yang bermutu dan juga bagaimana juga kesejahteraan para anggota. Dua hal saja itu yang menjadi, saya kira menjadi sangat penting sehingga kita tidak masuk dalam satu bentuk kepentingan-kepentingan tertentu. Semata-mata kepentingan kita adalah kepentingan anggota dan juga kepentingan rakyat Indonesia. Itu dari aspek pelayanan. Termasuk juga nanti di dalam aspek pelayanan bicara terkait dengan bentuk layanan. Yang itu kemudian nanti ada pembagian layanan ya, termasuk juga kalau kita sekarang melihat ada beberapa diskusi yang menyatakan apakah kita perlu satu tempat praktek saja. Nah, sekarang pertanyaannya selalu kita harus mulai dari yang namanya naskah akademik. Kita harus mulai dari situ. Kita nggak bisa mengatakan bahwa kita dorong semuanya sekarang harus kebijakannya A. Nah, semua kebijakan termasuk yang nanti akan menjadi advokasi yang akan dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia harus selalu dimulai dengan yang namanya naskah akademik. Itulah yang menjadi kekuatan kita, karena itu adalah organisasi profesional, akademik, dan intelektual. Kita tidak akan masuk di dalam satu kepentingan-kepentingan politik, semata-mata kepentingan kita adalah hanya untuk kepentingan rakyat dan kepentingan anggota. Terus kemudian nanti yang ketiga juga berkaitan juga nanti masalah perlindungan hukum. Saya kira ini menjadi sangat penting, dan yang harus kita lakukan dalam aspek ini adalah dalam semuanya, baik pendidikan, pelayanan, perlindungan hukum, terus kemudian pembiayaan, kita harus membuat organisasi ini lebih responsif. Itu yang paling penting. Responsif dan antisipatif. Jadi semua kebijakan ini kita sudah harus perhitungkan bahwa nanti akan kemungkinan muncul kebijakan A. Apa yang harus kita lakukan? Ini kita sudah harus lakukan antisipasi. Kita jangan menjadikan organisasi kita menjadi organisasi yang hanya sekedar reaktif, ya. Kalau ada kebijakan baru kemudian kita membicarakan, tapi kita harus memikirkan kira-kira arah pembangunan kesehatan, arah kebijakan kesehatan yang akan dibuat oleh baik itu pemerintah ataupun pihak-pihak yang lain, kita harus pikirkan sehingga dari situlah kemudian kita bisa menjadikan organisasi ini yang lebih kuat, karena kita bisa mengantisipasi perspektif ke depan kira-kira akan muncul kebijakan-kebijakan yang seperti apa. Jadi itu mungkin Kang Adi, beberapa hal yang kalau saya disuruh bicara banyak, itu bisa panjang. Tapi saya itu hanya sekedar konsep awal yang menurut saya masih banyak ruang yang saya kira saya juga butuh masukan, butuh support dari semuanya. Nah, di sinilah yang kemudian kita ingin bahwa baik PBID, ya saya kira di pengurusan ID semuanya,
kita membuka ruang untuk masukan juga dari para anggota sekalian itu. Ya. Baik. Ya, ini pengantar yang cukup komprehensif ya. Ada beberapa ini kalau nanti teman-teman sejawat, para ketua juga untuk bertanya langsung. Ini ada masalah pendidikan, pelayanan. Ini pelayanan ini termasuk pembiayaan ke depan ini bagaimana. Dan yang paling penting adalah perlindungan hukum. Semuanya Mas Adib mengatakan antisipatif dari sekarang dan jangan non-reaktif. Mudah-mudahan di era kepengurusan Mas Adib ke depan ini betul-betul mengedepankan antisipatif, termasuk lobby-lobby yang mana kita tidak lepas dari regulasi, karena kita tidak bisa meregulasi tapi mengusulkan perubahan regulasi yang lebih baik. Mengatur dokter sama dengan hal mengatur bangsa ini atau negara ini. Mungkin saya akan mempersilahkan, saya kedatangan tamu juga ini, Dr. Dadang. Selamat pagi Dr. Dadang, Ketua ID Pandeglang. Assalamualaikum, selamat pagi Dok. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi Kang Dadang. Selamat pagi Dr. Adib. Ya, Dr. Eka Dharma Sastra, selamat pagi. Pagi Dr. Hadi. Ya, ini udah pagi. Eka. Ini udah ada pesanan nanti debus oleh semuanya. Kang Furkon nih di PB Papdi nanti ya. Tadi udah bicarakan. Dr. Didik Kawijayanto, selamat pagi. Selamat pagi Kang Adi. Selamat pagi Dr. Adib. Pagi Mas Didik. Kita. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Menyapa ya. Oke. Baik, mungkin saya akan memberi kesempatan dulu nih, kita dengarkan pendapatnya dari Ketua MPEK Banten, Dr. Hendarto. Selamat pagi, silakan Dr. Hen. Anggapannya. Terima kasih Bapak Pembesar, teman sejawat sekalian, Bapak Presiden elek. Ini forum setengah formal, tapi juga harus agak formal juga. Menarik menanggapi pembukaan atau tadi awalan dari suatu ini besar ya, gawe besar di belakang setelah nanti Dr. Adib ini manggung gitu ya. Mohon maaf kalau saya agak ini ya, agak berlebihan, tolong dikoreksi. Pertama gini, mengenai mekanisme bagaimana seseorang bisa ada di satu kedudukan, taruhlah pemimpin ya, ini mohon maaf. Apakah memang pemimpin itu dipilih dari hasil pemilihan suara atau dari prestasi kerja sebelumnya? Ini satu hal yang menjadi suatu insight saya pertama. Karena banyak tiba-tiba orang merujuk ke PBID, semua soal gawe PBID. Seolah tadi Mas Adib menyatakan bahwa ini sebagai wadah solusi semua problematika kesehatan. Saya membayangkan ini suatu langkah atau kerja yang luar biasa dan mestinya itu nggak usah ada lagi yang Kemenkes kalau ID sudah bersiap begitu gitu. Karena tentunya posisi kita sebagai pendamping ya. Tapi kalau pasal itu kan akhirnya kita akan siap dari segala lini tetap berhubungan dengan sektor kesehatan dan kita harus selalu menjadi part of solution kira-kira begitu. Entah disukai atau nggak suka, bahkan pihak luar mau bawa atau enggak, kita selalu harus ada di situ. Dan ini kan terkait dengan tadi sudah diuraikan mengenai trust dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, apa yang kita rasakan belakangan ini kan kita untrust dengan apa yang dibawa oleh seorang leader gitu. Karena mekanisme pemilihannya yang ada sekarang ini kan suara, bukan kualitas. Nah, bahwa pada riwayat rekam jejak sudah jadi apa atau begini kan perlu kita rekam sehingga pemilihan seorang pemimpin, terutama yang memimpin PBID yang notabene sebegitu banyak gawenya nanti, segitu besar effort yang harus dilakukan, tidak berdasarkan jumlah pengurus, tapi benar-benar orang yang kualitas di situ, berkualitas di situ. Nah ini nih mengawali suatu pertanyaan panjang terkait dengan pengalaman yang sudah kita rasakan di beberapa waktu belakangan ini. Ya kita terlibat dalam suksesi, kita terlibat dalam regulasi pembenahan regulasi masuk ke kancah politik kesehatan dan sebagainya. Itu memang terasa banget. ID itu sangat strategis. Cuma masalahnya yang kita khawatirkan kalau yang ada di sana tidak dilihat prestasi kerjanya, tiba-tiba ada di sana memimpin. Lalu yang seperti sekarang kerasa
ID wilayah, ID cabang sebagai satu kesatuan. ID ini sebenarnya lewat-lewat saja gitu. Jadi semua memang masalah semua diselesaikan oleh PBID. Dan ke pusat itu sifatnya jadi apa ya? Komando atau apa? Tapi nggak ada ini. Artinya cuma menggigit satu gulali itu yang terus kosong, nggak ada apa-apanya ID gitu. Dan itu berlaku. Beberapa, kalau boleh kita sampaikan, beberapa surat kita di PBID kurang direspon. Kalau ada direspon telat gitu ya, bahkan diacuhkan. Bukan di ID wilayah saja, di wilayah Banten khususnya, tapi beberapa di wilayah lain, misalnya terkait dengan Sinarmas, terkait dengan AMCI, EMT dan lain sebagainya. Itu satu hal yang saya pikir ini nggak akan nyampe apa-apa, buru-buru dipandang ID. Jadi kita nggak bisa melakukan satu hal besar kalau respon-respon gitu nggak ditanggapi, bahkan kelihatannya alergi kritik gitu BSID sendiri. Itu satu. Kedua, mengenai anarkis di bidang kedokteran. Ya, tadi SIP 1 kita sudah mulai meradang. Tapi kita lihat, kalau saya boleh buka sekarang, apa ada STR untuk subspesialis? Itu satu anarkis, karena ternyata subspesialis itu ambil juga bidang atau pelayanan yang sebelumnya dia ada di situ sebagai spesialis gitu. Banyak sekali. Pertanyaannya, apakah nanti perlu ada STR keempat untuk subspesialis? Kedudukannya seperti apa? Dan itu bentrok. Kalau kita bisa lihat sekarang dokter bedah umum dengan dokter bedah subspesialis itu bentrok. Karena subspesialis ngambil bedah, karena STR-nya satu, dan STR spesialis. Ini satu hal yang ini juga kita harus benahi, karena sejatinya kelemahan itu dimulai dari hal yang seperti itu, sehingga orang luar melihat, lah ID-nya juga begitu aja, yang dipentingkan rebutan itu. Nah ini satu hal yang membuat kita nggak bisa berkutik, kita nggak usah bicara. Dan kalau discuss atau menegur orang-orang kayak gitu, mati kutu kita malah dibela oleh perhimpunannya, seolah itu sudah satu ketentuan yang berlaku di perhimpunan yang melebihi dari ketentuan dari ID dan perundang-undangan, bahkan begitu. Contoh spesialis bedah anak, gitu, masih operasi itu appendektomi, angkat batu empedu dewasa sampai meninggal pun nggak ada sanksi apa-apa rumah sakit. Nah kira-kira kan gitu. Ini banyak hal yang kayak gitu. Yang saya sedih antara satu posisi leader ID yang membawa segitu banyak aktivitas dokter, dalam arti kita masih terlibat dalam berkutut pada pasien safety yang sekarang jauh dari safety. Dan kedua, kita lihat sistem kita sendiri memperbolehkan kita akan masuk di jurang-jurang seperti itu yang tidak ketemu dengan harapan masyarakat. Apa upaya kita untuk menebus dosa itu? Gitu kira-kira secara organisasi ya. Itu saja dulu sebagai pengantar. Jadi mudah-mudahan nggak tambah bingung, karena pandangan-pandangan ini yang seyogyanya juga kita bicarakan sambil ngopi. Jadi waktunya agak panjang. Tapi itu dulu aja lah gitu. Terima kasih Dr. Andi. Ya, itu Dr. Adib ada dari Dr. Hen ya. Pasti beliau menyoroti apa yang mekanisme bahwa pemimpin itu dipilih melalui suara atau berdasarkan kualitas, dan ini juga anarkisme ya di bidang kedokteran, khususnya pelayanan dari mulai para spesialis subspesialis ini saling rebutan. Nah, bagaimana pengawasan melekatnya? Mungkin satu dulu bisa dijawab dulu Mas Adib, nanti sambil nanti saya mempersilakan yang lain, silakan. Ya, terima kasih. Ya, bagusnya langsung dijawab aja Kang Adi. Iya, takut lupa ya. Walaupun saya catat juga tadi. Makasih banyak Kang Yen. Jadi jadi penting saya kira pada saat kemudian kita bicara terkait tadi masalah koordinasi gitu loh. Jadi ini akan bisa mewujudkan organisasi itu lebih komunikatif dan transparan gitu loh. Jadi transparansi itu salah satunya adalah dalam aspek untuk kemudian saling berkoordinasi gitu. Dan di pandemi ini saya lihat suasana koordinasi ini sebenarnya sangat mudah untuk dilakukan. Kita bisa Zoom gitu. Kita kalau kita mau nanti melangkah menjadi satu organisasi yang modern, maka sudah sepantasnya kalau kemudian di setiap event yang kemudian dilakukan oleh PBID, apalagi bicara kemudian katakanlah namanya pleno pengurus ya, terlepas dari bahwa ada beberapa katakanlah di wilayah
atau ID cabang tidak mempunyai hak suara, paling tidak mereka bisa mendengar sebenarnya apa proses yang kemudian dilakukan di PPID, Mam. Jadi mudah-mudahan ini saya juga banyak mendapat masukan terkait dengan hal ini. Bukan tidak mungkin sebenarnya, apalagi dengan fasilitas IT di setiap event ada rapat-rapat, kita buka ruang juga untuk kemudian wilayah bisa ikut melalui Zoom mamanya, tanpa dia harus datang gitu loh, ya. Atau kita mulai membuat metodologi hybrid di dalam setiap pertemuan-pertemuan. Jadi ini akan kemudian, menurut saya ini akan lebih memperkuat sebenarnya, karena upaya ke depan yang harus kita lakukan adalah konsolidasi organisasi. Munculnya problematika kita saat ini, ya, tidak terlepas dari adanya problematika internal yang kemudian tidak segera kita respon dengan baik. Ya, ini artinya ada satu proses yang menurut saya ya saya pun ikut bertanggung jawab dan ke depan harus kita perbaiki sama-sama gitu. Nah, salah satu upayanya adalah dalam bentuk mekanisme koordinasi gitu. Nanti dengan fasilitas IT kita bisa fasilitasi dalam ruang rapat pleno di PPID itu bisa menjadi ruang rapat pleno yang bisa dibuat secara virtual sehingga wilayah katakanlah atau ya kalau kita buat nanti cabang bisa berinteraksi gitu tanpa harus kita berdasar ada namanya dalam aturan ADART gitu loh ya, itu adalah lebih ke arah policy, lebih ke arah kebijakan ya, bukan satu ketetapan dalam satu aturan, kebijakan dari kita untuk kemudian membuka ruang lebih luas sehingga kita bisa diketahui, oh ini loh ternyata PBID ada rapat ini, oh PBID ternyata ada masukan-masukan ini. Dan yang paling penting tadi memang ya sekali lagi karena PBID ini adalah satu organisasi yang itu di suprastruktur, maka di situ pun juga harus masuk pada orang-orang yang memang sudah dalam tanda petik yang memang sudah mempunyai kemampuan ya seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Hen itu. Nah, kita bicara kemampuan itu bisa kemampuan konseptornya, kemampuan manajer, kemudian lebih ke arah kemampuan teknis yang memang itu dibutuhkan untuk memperkuat organisasi. Nah, kemudian yang berkaitan tadi yang terakhir yang dikatakan anarkisme layanan, saya kira saya pada saat berdiskusi dengan para senior, saya pernah sampaikan bahwa kalau kita bicara sekarang pohon keilmuan, maka pohon ini akan terus tumbuh gitu loh. Bercabang itu pasti akan terjadi gitu. Tapi cabang ini tidak bisa kemudian kita artikan bahwa menjadi satu kelompok-kelompok gitu. Ini yang harus kita hindari gitu. Jadi enggak kemudian ini akhirnya menjadi satu kelompok elit ya, yang kemudian seperti menafikan dengan kelompok yang lain, kemudian ada yang kemudian dimarginalkan, sekali lagi tidak ada. Jadi ini yang saya kira perlu untuk kemudian kita bedakan, bicara tentang aspek layanan, maka cabang layanan itu pasti akan terjadi. Sampai apapun nanti akan terjadi gitu. Tapi kalau kemudian bicara kompetensi, maka kompetensi base-nya adalah knowledge-nya. Gitu. Nah, base knowledge ini yang kemudian kita harus masukkan dalam satu kerangka organisasi yang kemudian tidak semata-mata itu akan kemudian membuka satu kelompok-kelompok elit tadi. Gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi penting sehingga tadi yang disampaikan oleh Kang Hen tadi, tidak semata-mata terus kemudian saya suka nanganin di rektum. Udah kita buat aja deh kelompok rektum saja. Nah, nanti di ortopedi juga ada kelompok jempol saja. Tidak bisa seperti itu gitu loh. Jadi kita harus benar-benar tadi kalau bicara knowledge, bicara kompetensi based on knowledge. Bicara kemudian layanan, maka kita akan bicara layanan gitu loh. Jadi kompetensi akan mendukung pada layanan, tapi bukan berarti kemudian membuka dengan mudah ada satu kelompok-kelompok tadi. Nah, ini memang menjadi kewajiban bagi kita, saya kira di teman-teman perhimpunan saya kira juga sudah memahami, menyadari hal ini dan beberapa perhimpunan pun juga mulai bertransformasi untuk kemudian mengurangi friksi internal, ya mengurangi hal seperti ini dan lebih kemudian mensolidkan dirinya. Ini sudah
Gitu. Tapi sekali lagi apa yang disampaikan tadi ini menjadi PR bagi kita, dan PBID pun juga harus melakukan upaya-upaya yang seperti itu juga nanti ke depan. Sehingga tidak hanya sekedar ada satu kelompok yang kemudian saya mau buat ini deh, nanti kita minta disahkan. Nah, tidak hanya semata-mata itu, tapi karena memang ada base dari kebutuhan, base dari yang namanya kemudian hal-hal yang berkaitan dengan masalah kompetensi pelayanan, dan juga kemudian berkaitan juga dengan perkembangan organisasi ke depan. Jadi itu mungkin Kang Hadi, kalau kita urai dari pernyataan Kang Gen itu maknanya sangat luas itu Kang Gen. Yang itu nanti akan bisa panjang juga itu. Tapi yang jelas tadi sekali lagi itu baru berapa tadi? 3 permasalahan dengan jawaban yang cukup panjang ya, karena memang kalau kita urai ya, dan kita perlu sebenarnya mengurai ini supaya kita tahu sebenarnya akar permasalahannya apa, dan akar permasalahan itu ternyata apa, dari kita juga, dari kita juga, termasuk saya atau mungkin Kang Gen juga atau yang lainnya juga sama. Nah, kita harus mulai bahwa ini adalah problem kita, bukan problem mereka. Kalau kita urai sekarang nih kopinya nggak cukup nih. Dr. Hen ada tanggapan lagi? Sebelumnya ya sedikit, memang betul itu forumnya harus diperluas lagi. Bahwa pertama mengenai tadi sedikit nempet ke satu SIP sebetulnya ya, saya memancing saja bahwa jangankan satu SIP, sekarang yang sudah ditetapkan 3 STR, 3 SIP aja masih rebutan seolah begitu. Karena yang saya lihat timbulnya pengkotak-kotakan tadi kekhususan itu basically adalah biomedis, perimeter kedokteran, bahwa kita melupakan aspek masyarakat. Bayangkan sekarang hampir tiap hari saya kebetulan sama Dr. Adip masih melakukan aktivitas pelayanan. Itu saya merasakan bahwa hampir sebagian besar pasien itu tidak puas atau tidak ketemu harapannya dengan apa yang layanan. Mereka hanya menerima, oh ya udah saya memang mungkin berhak seperti ini. Terus saya lihat memang orientasi kita ini semua berdasarkan keilmuan kita, bukan berdasarkan keinginan masyarakat. Yes. Yang diambil adalah nilai-nilai parameter dokteran modern, bukan parameter kebutuhan masyarakat. Makanya ada satu kasus, satu kejadian yang terkait dengan seksio sesaria dan yang membooming itu sebetulnya kita disuruh lihat. Harusnya basicnya adalah pasien needs, berfokus pada pasien, bukan berfokus pada yang akan terjadi ya. Jadi ya sekarang fokusnya pada anggaran, pada klaim, pada kemampuan penanganan satu kasus di seksio atau pervaginam dan sebagainya. Sebetulnya jadi ini melihat semua jadi orientasinya ke arah situ, ke arah anggaran. Pendekatan pelayan kita mau diarahkan kemana? Kalau betul ID nanti akan melakukan peran dan fungsinya sebagai pengarah, sebagai problem solving masalah kesehatan. Titik temunya itu di mana? Kita sedang mencoba, kita sedang melihat apakah bisa pelayanan berfokus pasien ini menjadi satu titik temu dari semua sumber model pelayanan kita, baik dari segi ilmu kedokteran apapun. Bahwa ada perimeter kedokteran, oke, kita pakai karena kita ada profesinya di situ. Itu adalah biomedis. Tapi bahwa akhirnya harus ketemu dengan harapan masyarakat, dalam konteks ini adalah biopsikososial ini harus ada. Pasien itu subjeknya, bukan pasien itu objeknya. Ini supaya ada titik temu. Itu aja konsep itu. Kalau menurut saya, kalau bisa disandingkan dengan profesi ID sebagai satu wadah yang mengamping profesi ini, seharusnya ketemu masyarakat juga merasa diurusi, diopeni. Kita sendiri bisa mengaplikasikan ilmu kedokteran secara humanis, bukan secara perimeter gitu saja. Tadi malam aja saya masih diskusi gimana pertentangan antara bedah plastik, ya. Dia melakukan rekonstruksi bagian perianal situ dengan dengan dokter penyakit dalam. Bahwa bedah plastik menganggap hasilnya kurang bagus karena faktor underlying disease-nya nggak ditangani bagus oleh penyakit dalam. Penyakit dalam memasalkan saya sudah bilang ini nggak bisa diberikan OAT karena OAT itu akan memperburuk kondisi pasien yang sudah imunokompromis. Ini aja juga jadi basic mau lepas tanggung jawab. Di PJP-nya siapa untuk menyampaikan ini ke orang tua ke keluarganya siapa? Ini kan rumit. Jadi basically berdasarkan apa sebetulnya pasien ini ditempatkan? Jadi berdasarkan keilmuannya saya sudah selesai. Ini yang harus dikawal sebetulnya.
Kalau berdasarkan fokus pada pasien, kebetulan pasiennya sekarang sudah SSI ya, shock septic infection. Jadi ya sekarang pasien nggak punya hak, nggak bisa bicara, bukan nggak punya hak, bicaranya sudah nggak bisa, otonominya nggak bisa. Nah keluarganya tinggal. Nah keluarga ini sekarang juga bingung. Saya harus mengikuti apa kata dokter yang sudah sangat medik sekali bahasanya, atau saya harus gimana? Itu juga bingung. Akhirnya mereka nggak akan ketemu, dan ini sudah menghabiskan biaya begitu besar. 120 hari perawatan itu akan jadi satu potensi masalah lagi. Ini akhirnya akan berujung yang lainnya. Itu ada uang yang dijamin dengan asuransi. Gimana yang BPJS yang tidak ada kemampuan apa-apa? Berada di mana kita semua sebetulnya itu? Nah ini mudah-mudahan jadi suara hati. Kalau Hadi bilang on science itu kan suara hati, suara hati, suara jiwa. Baik, nah, baik. Ini suara jiwa kita ada di situ, bukan sekedar ngotot-ngototan itu yang kita harus usung. Kira-kira gitu sih ininya. Baik. Panjang masih, tapi sebenarnya saya tetap dulu kasih. Kuncinya apa yang saya sampaikan itu satu, base-nya patient need itu tadi. People need. Kemudian yang kedua, kuncinya adalah apa? Kita di dalam melakukan layanan nanti ke depan itu pasien bukan subjek. Pasien bukan objek, tapi mereka adalah subjek. Baik. Nah, itu kemudian yang paling penting adalah kita punya kemampuan yang itu bukan untuk kemudian akhirnya kemampuan itu menegasikan kemampuan yang lain, tidak. Tapi kita akan saling memperkuat. Itulah yang namanya kerjasama tim. Ya, kita kadang-kadang lemah dalam hal bahwa kita ada kekurangan dan kita harus melengkapi kekurangan itu dengan siapa? Dengan teman sejawat yang lain gitu. Pada saat pasien itu dijadikan subjek ya, dan mereka itu memang yang punya kepentingan, maka di situ akan ada ini kita perlu dokter A, dokter B dengan kemampuan kompetensi yang berbeda-beda untuk masuk dalam satu bagian tim. Nah, inilah yang harus kita kita sosialisasikan, kita dengungkan bahwa patient need atau people need, kemudian pasien sebagai subjek dan teamwork ini menjadi sangat penting dalam layanan. Baik, Mas Adib, terima kasih. Ini jangan sampai menunggu 100 tahun ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia. Ini insya Allah 3 tahun ke depan Dr. Hen, Dr. Adib ini bisa terwujud passion. Kembali lagi ke hitonya. Ini saya mau dengar dulu nih dari Menes, Kang Purkon Haitami. Kang Purkon, apa udah bisa nah ini Kang Purkon, ini terkait di Menes ini kita tahu wilayah yang nempel dengan DKI ini Provinsi Banten tentang kebutuhan dokter spesialis bagaimana ini. Saya hanya memancing satu dokter, satu istri, satu SIP ya. Nah, ini gimana ini? Jangan di grup WA, jangan dibawa-bawa, Hadi. Iya. Satu dokter, satu SIP. Saya nggak tahu nih, Mas Adib belum menjelaskan nanti ini wacananya siapa. Yang terang pada hari Sabtu tanggal 23 beliau akan membawakan webinar bersama Direktur Pelayanan Kemenkes dan juga di situ hadir Kabiro Hukum. Mas Purkon silakan, mungkin ada yang disampaikan, yang lain silakan. Ya, terima kasih. Cukup dengar nggak suaranya nih? Cukup, bagus. Terima kasih. Empuk. Untuk di daerah Pandeglang itu betul-betul jangankan 3, mungkin 4-5 masih kurang. Seperti Objin aja, Objin bayangkan aja Objin kemarin saya ada dulu di rumah sakit saya, ini ada pasien yang mau dioperasi sampai tertunda-tunda gitu. Karena kenapa? Dokternya cuma satu, dia ngeburu di rumah sakit swasta di Panimbang, kemudian dia di Pandeglang, kemudian dia di rumah sakit kita. Jadi sampai nggak jadi karena kecapean dokternya, dia ditunda dulu sampai besoknya. Nah karena kan pasien ngamuk-ngamuk nih sampai datang ke DPR segala. DPR negur kita, nggak bisa Pak, karena kita dokternya sedikit dan SCP-nya juga cuma 3, dokternya cuma nggak begitu. Yang lain kemana katanya dokternya? Ya kita nggak ada yang betah di kita, karena mungkin PAD-nya yang nanti dokter Dadang deh bisa lebih lanjut untuk PAD Pandeglang seperti apa. Kita ada dokter spesialis udah syukur di sini gitu. Jadi dokter itu kan memilih mana yang paling urgent, itu yang kita lakukan ke masyarakat. Di sini kan nggak terlalu urgent, masih bisa ditunda
mungkin seminggu lagi juga masih bisa ditunda. Sedangkan pasien-pasien yang sudah mereka kerjakan itu pasien-pasien yang sangat membutuhkan pertolongan dengan segera. Nah, gitu. Jadi kalau seandainya memang dia bayangkan aja kalau hanya satu tempat praktek untuk dokter itu kebayang, jangankan tidak akan tertangani lah. 3 tempat aja mereka sampai tidak tertangani gitu. Untuk daerah Pandeglang ya, daerah tertentu. Nah, jadi mungkin ke depannya saya juga tidak tahu. Andai kata mungkin satu tempat seperti praktek dengan penghasilan yang cukup lumayan, itu akan lebih tertarik. Tapi kalau penghasilan seperti ini, kita semacam berburu pasien gitu semacam. Padahal tidak seperti itu gitu. Kita bagaimana penanganan pasien yang terbaik buat ke masyarakatnya gitu supaya ditangani lebih baik. Tapi pandangan masyarakat berbeda. Dokter yang telat, pokoknya dokter tuh jelek banget gitu. Seolah-olah dokter itu tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Padahal dia tidak melihat bagaimana dibutuhkan dokter, bagaimana sulitnya di Pandeglang ini untuk melalui dokter spesialis. Jangan sebagai dokter umum. Saya aja di klinik saya, ini itu klinik swasta, itu mencari dokter umum sekarang agak susah sekali. Mereka berapa uang duduknya, berapa ini, kita pasti bisa tangani. Cuman tidak bisa full time gitu. Seperti yang dulu. Yang dulu kan saya sendiri waktu di Tangerang misalnya dengan Dr. Hen, itu nggak mikir bayaran, yang penting kita kerja, enjoy, selesai. Dan sekarang sebelumnya udah untuk bagaimana pembiayaannya seperti apa, bagaimana sudah sebagainya. Itu aja mungkin Dr. Hadi kira-kira. Jadi untuk satu dokter satu tempat spesialis untuk di Pandeglang, jangankan 1 ya, mungkin 5 masih kurang. Ya. Terima kasih. Ya, itu suaranya dari Pandeglang. Kita mau dengar dulu nih Kang Adip dari ketuanya. Dr. Dr. Darmawan Sofian, spesialis mata, silakan. Dr. Darmawan. Dr. Darmawan. Wah, mungkin beliau Assalamualaikum dok. Ini silakan. Mohon izin ya dok. Ya. Nanti dan sekalian saya off kamera. Ya, silakan. Baik dok, secara pribadi saya menarik nih, bicaranya menarik. Saya secara pribadi sih sebetulnya setuju ya, satu dokter itu satu SIP. Untuk pribadi ya, mungkin kan kita lebih enak, lebih nyaman dengan catatan negara hadir ya untuk memikirkan kesejahteraan kita dan seterusnya, sehingga kita juga tidak menjadikan jasa layanan dokter ini sebagai komoditas. Tetapi di sisi yang lain saya setuju seperti Dr. Furkan tadi bilang ya, distribusi dokter ini kan tidak merata. Mungkin kalau kita mundur ke belakang ya, kenapa harus ada 3 SIP untuk satu dokter? Kalau saya nggak salah ingat, itu karena begitu banyaknya dokter-dokter senior yang punya nama di kota besar itu praktek di banyak tempat pasang nama, sehingga ada pengaturan seperti itu. Mohon dikoreksi kalau salah. Nah, sehingga itu muncul aturan 3 tempat praktek atau 3 SIP untuk satu dokter supaya lebih merata atau yang muda-muda bisa tampil. Nah, sebetulnya kalau itu bisa diatur distribusi sebetulnya untuk dokter tadi ke banyak tempat itu mungkin lebih bagus. Terkait dengan mata, saya justru melihatnya gini, bayangkan satu provinsi itu cuma 1 dokter matanya. Di Kalimantan Tengah itu Dr. Nuriyatun sendirian, sampai beberapa tahun kemudian baru ada 3-4, satu provinsi dok ya. Belakangan ada, sekarang sudah mulai banyak, tapi itu pun masih kurang. Pandeglang aja itu juga masih kurang, dan nggak cuma kebedaan mata itu kita cari juga. Untuk mau di Pandeglang juga susah dok, itu yang jadi kendala. Jadi artinya terkait dengan mata misalnya, ini kan ada BPJS untuk operasi mata itu di satu kota atau di satu klinik itu bisa ratusan per bulannya, sehingga ada beberapa tempat yang tidak muncul jatahnya, sehingga akhirnya ada pembatasan atau kuota. Nah sebetulnya saya melihat juga ID juga mungkin harus masuk ke perhimpunan untuk pengaturan. Saya nggak tahu ya kalau di ekonomi itu ada apa istilahnya persaingan usaha dan seterusnya. Karena ini kan ada beberapa korporasi dan seterusnya yang masuk di area untuk pembatasan operasi. Atau juga kita nggak tahu faktor kedekatan sehingga satu klinik misalnya cuma sedikit dokter, jumlah operasinya bisa bebas dan banyak, sementara
tempat yang banyak dokternya, operasinya hanya dibatasi lebih sedikit. Nah, ini hal-hal yang seperti itu mungkin juga kita harus hadir untuk pendampingan sehingga distribusi pelayanan terhadap masyarakat jadi lebih baik. Artinya, kalaupun kita dibatasi sebetulnya nggak apa-apa, tapi yang rugi nanti ya masyarakatnya untuk dapatkan pelayanan. Mungkin itu sih. Terima kasih, Dok. Baik, Dokter Dadang ada pandangan yang sangat objektif ya, seperti itu. Nah, ini kita kehadiran juga nih, Kang Adip. Ada Dokter Asep Ceceng, spesialis bedah saraf yang berkarya di Rumah Sakit Provinsi Banten salah satunya. Kita mau dengerin dulu nih dari sisi kelompok, bukannya ini ya, kelompok ilmu yang sangat masih sedikit jumlahnya. Kang Asep Ceceng, selamat pagi. Halo, Dokter Asep Ceceng, selamat pagi. Dokter Asep. Dokter Asep, selamat pagi. Ya, silakan Dokter Asep. Mungkin pendapatnya satu dokter, satu SIP dipandang dari spesialis bedah saraf yang berada di Pandeglang yang atau di Banten jumlahnya sangat sedikit. Silakan Dokter Asep pendapatnya. Dokter Asep. Ya, silakan. Silakan Dokter Asep. Selamat pagi Dokter Asep. Audionya belum join ya, Dokter Asep, izin. Agak kecil suaranya, Dokter. Iya, Dok. Nah, ini agak mulai besar. Silakan. Mohon maaf nih, Dok, mungkin suara saya agak berat nih. Iya. Agak kurang sehat sebenarnya. Lagi istirahat juga di rumah. Kebetulan saya melihat ini materinya sangat menarik ya. Ya. Karena mungkin ini menjadi isu besar secara nasional ya di kalangan kita. Karena ya tadi saya juga sependapat dengan Dr. Dadang ya. Kalau secara pribadi sih praktek pada satu tempat itu sangat ideal sebenarnya untuk dokter. Sebenarnya untuk siapapun sangat ideal. Nah, tetapi ya itu harus ada keseimbangannya juga terhadap pemenuhan kebutuhan atau kesejahteraan dokternya itu sendiri. Gitu. Terus mengenai distribusi ya kalau di untuk bidang bedah saraf sendiri ya terus terang ya. Kalau lihat jumlah sih banyak kalau Banten ya. Tetapi kan itu numpuknya di Tangerang semua ya. Tangerang Raya ya. Kalau Serang, Lebak, Pandeglang sangat minim. Malah di Pandeglang ini definitif belum ada kan. Sama di Rangkas Bitung juga, sama di Lebak juga belum ada. Cilegon juga belum ada. Jadi ya memang kebutuhan distribusinya sangat sangat tinggi ya untuk sementara ya kebutuhan pelayanannya juga ya dengan mobilitas masyarakat yang boleh meningkat ya, terus kasus-kasus juga kan variatif ya. Nah, itu ada sih, hanya ya karena jangkauan jarak ya juga banyak yang tidak terlayani, kasus kongenital, kasus-kasus ya stroke juga sebenarnya kardiovaskuler bukan monopoli masyarakat kota juga. Di daerah-daerah terpencil juga ada. Itu mungkin Dokter Hadi kalau saya ya tadi intinya. Cuma saya mau menanyakan ini aja Dok. Jadi ya menyingkat melihat problematika sistem kesehatan kita secara keseluruhan ya. Apakah sikap dari IDI yang akan disampaikan dalam forum nanti itu ini kan tadi juga saya belum mendengar ini wacana ini dimunculkan oleh siapa, tapi sebenarnya kalau secara konsep memang sesuatu yang ideal itu aja Dok. Tinggal nanti secara prakteknya apakah ini
sudah bisa diterapkan secara keseluruhan di seluruh tempat di Indonesia, atau hanya di tempat-tempat yang dinilai sudah cukup memadai untuk diterapkan mungkin. Mungkin itu Dok, kurang lebih Dok, mohon maaf bila ada kekurangan. Baik, Dr. Asep, terima kasih pandangannya. Ini juga jadi catatan ya. Nah, mungkin kita jawab dulu nih, Dr. Adib. Mungkin yang lain dari sesi berikutnya. Silakan, Dr. Adib. Sebenarnya kalau yang masalah materi nanti yang webinarnya tanggal 30, Kang Adi. Iya. Enggak, ini sekilasnya saja. Supaya Banten tuh terdepan seperti Yamaha. Silakan. Ini udah minta bocoran Kang Gen ini. Ya, jadi mancing, Mas. Yang perlu dipahami ya, saya kira wacana ini wacana yang bukan hanya sekedar ini ya. Kalau saya melihat bahwa sudah ada upaya sebenarnya melangkah ke sana sepertinya. Kita masih ingat mungkin, atau Kang Adi ingat nggak itu pernah ada yang namanya satu wacana untuk mereduksi praktek untuk menjadi monoyalitas. Ya. Sudah wacana itu sudah di beberapa kali disampaikan kalau nggak salah oleh Kemkes dari 1 atau 2 tahun yang lalu lah. Nah ini yang saya kira kalau kemudian kita bicara sekarang kita menjadi organisasi yang antisipatif, nah ini waktunya kita sekarang untuk kemudian menyuarakan gitu loh, menyuarakan kepentingan organisasi profesi, dalam hal ini kepentingan anggota, dengan melihat atau dengan background data yang ada di kita gitu. Jadi kalau kita lihat tadi ini baru satu contoh tadi seperti yang disampaikan Kang Furkon tadi sama Kang Dadang, itu baru satu contoh gitu dalam satu wilayah di daerah 1A. Saya di semua grup banyak saya membuka apa masukannya kira-kira gitu loh ya, karena kita bukan dalam perspektif bahwa ID mendukung monoloyalitas, tidak. Tapi kita dalam perspektif untuk menyampaikan bahwa di lapangan, nah ini kita bicara sekarang di lapangan. Di lapangan ada problem yang kemudian bicara terkait dengan problem layanan. Apa yang kemudian jadi problemnya? Maldistribusi. Ada yang namanya rasio produksi dokter ataupun dokter spesialis, itu yang kemudian seperti yang disampaikan Kang Asep tadi, semuanya akhirnya juga numpuk di wilayah kota-kota besar gitu loh. Ya, problem maldistribusi gitu loh. Nah, ini yang juga kemudian harus disikapi sekarang. Nggak usah jauh-jauh sekarang di wilayah Banten. Ya. Banyak juga akhirnya kemudian berapa jumlah spesialis di satu wilayah. Itu pun juga menjadi satu hal yang masalah, dan itu belum nanti di wilayah-wilayah yang lain. Bagaimana kita sekarang di puskesmas, ya, masih banyak puskesmas yang ternyata belum ada dokternya, ya, itu sebuah data fakta sebenarnya gitu. Kita melihatnya dari situ gitu. Jadi ini yang perlu kita antisipasi, bahwa bukan tidak mungkin nanti akan muncul regulasi terkait dengan monoyalitas ini gitu loh. Ya. Karena wacana ini sudah diwacanakan dari 1 sampai 2 tahun yang lalu ya. Jadi ini yang saya kira besok yang ingin saya sampaikan. Intinya adalah yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kita bicara rasio lulusan. Kemudian kita bicara maldistribusi. Kemudian kita bicara juga yang terkait juga dengan aturan berapa sih dalam satu daerah kebutuhan dokter dan dokter spesialis di satu daerah. Beberapa kali saya dalam satu forum, waktu itu pernah kita dengan pemerintah, asosiasi pemerintah daerah, kabupaten, ya, kota itu, kita pernah sampaikan juga gitu. Harus ada muncul regulasi dari pemerintah daerah yang untuk menyatakan bahwa daerah itu sudah cukup SPOG-nya namanya, contohnya. Daerah itu sudah cukup untuk spesialis penyakit dalam namanya. Jadi itu kemudian apa? Tujuannya supaya kemudian tidak lulusan-lulusan baru itu ada di tempat itu lagi gitu loh. Satu contoh kasus umpamanya kita bicara DKI Jakarta. DKI Jakarta ya, moratorium munculnya bukan dari organisasi profesi. Moratorium itu harus muncul dari kebijakan regulasi dari pemerintah daerah dengan berbasis tentang kebutuhan berapa jumlah kebutuhan dokter dan dokter spesialis di satu wilayah tersebut.
Nah, inilah yang kita nggak bisa kemudian bicara hilirnya bahwa mono loyalitas, tapi kita nggak bicara di hulu bahwa sebenarnya kita pernah nggak dorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan pernah nggak mendorong meminta satu kota atau setiap dinas kesehatan membuka atau menilai berapa sih jumlah kebutuhan. Karena ini penting sebenarnya. Jangan sampai kemudian nanti, ya mohon maaf, bicara sekarang SDM kan terkait juga dengan masalah pembangunan rumah sakit. Selama pembangunan rumah sakit itu pun juga dipermudah, maka akan narik SDM gitu loh. Nah kalau sekarang pembangunan rumah sakitnya itu hanya di wilayah kota-kota besar, maka ini yang kemudian membawa satu konsekuensi. Bahwa dokternya pun akhirnya ada di tempat-tempat tersebut gitu loh. Dan sebenarnya monoloyalitas ini pun dalam beberapa hal sudah dipraktekkan itu loh. Bahkan di salah satu rumah sakit vertikal di Semarang pun sebenarnya saya mendengar juga sudah dibuat penerapan monoloyalitas ini dalam 1-2 tahun terakhir gitu loh. Nah ini saya kira kita nggak bisa melihat dari satu momen webinarnya saja bisa tidak gitu loh. Tapi kita memang harus menyuarakan ini, harus menyuarakan bahwa nggak bisa semuanya itu digeneralisir bahwa harus monoloyalitas. Lihat dulu daerahnya di mana gitu loh. Nanti kalau muncul regulasinya, apa dasarnya? Terus berapa sih jumlah kebutuhan dokter dan dokter spesialisnya? Kalau kita belum bisa mengukur jumlah kebutuhan dokter dan dokter spesialis di satu wilayah itu ya, jangan katakan harus ada monoloyalitas gitu loh. Nah ini yang juga harus dipahami. Tapi satu sisi seperti yang disampaikan Kang Dadang ini termasuk yang mencoba untuk menjaga kualitas. Jadi kalau udah menjaga kualitas, saya nggak apa-apa satu tempat praktek gitu ya. Tapi yang penting saya punya banyak waktu dengan keluarga, saya bisa menjaga kesehatan saya, tapi saya dapat nilai yang juga besar katakanlah ya. Sesuai lah gitu lah. Jadi cukup satu tempat gitu lah. Nah, karena satu memang ini dua hal yang menurut saya juga perlu menjadi kajian buat kita nanti ke depan. Ya, Mas Adib, ini jadi lega di publik Banten mengetahui apa yang mau disuarakan Mas Adib Sabtu nanti. Coba tolong titip pesan. Kalau saya bertanya dengan sekarang ini rumah sakit tipe C itu kan di kabupaten, rumah sakit tipe B itu di provinsi ya, tipe A di Kemkes. Terkadang seperti ketahui bahwa perbatasan antara kabupaten dengan kota bahkan Tangsel itu macam seperti untayan tasbih ya, itu rumah sakit berdiri di jalur sutra itu, Mas Adib. Nah ini apakah ini juga persyaratan yang harus himbau oleh Mas Adib sebagai pemimpin ID ke depan. Ini yang paling penting. Sebelum ini ada teman-teman yang lain yang mungkin bisa memberikan suaranya. Silahkan, mungkin ada Dr. Raikosa, Dr. Eli, Dr. Didi yang sudah membuka mic. Yang lain menyusul, silakan Dr. Eka juga ya, silakan Dr. Didi. Singkat, baik, silakan. Terima kasih Kang Adi. Ya. Pagi ini memang paling pandai kalau membuat topik. Langsung pertanyaannya. Terima kasih. Izinkan saya merajut benang merah di antara semua yang sudah disampaikan teman-teman dari Mas Adib juga, dari Dr. Hen, dari Dr. Furkon, juga dari Dr. Asep Jajeng dan yang lainnya, Dr. Dadang luar biasa. Kita mungkin tidak atau jangan terjebak pada soal dikotomi soal 1 atau 3. Tetapi saya setuju yang disampaikan Dr. Adib bahwa harus based on research. Kita betul-betul menggali akar masalahnya. Sebetulnya yang dibutuhkan itu oleh Indonesia itu yang seperti apa konsepnya. Saya ingin menarik lebih ke atas menjadi satu yang lebih besar adalah terkait dengan isu human capital. Bagaimana kita betul-betul meningkatkan harkat martabat dokter Indonesia agar mampu dan memiliki daya saing internasional. Artinya kita tidak hanya berbicara soal jumlah, dengan pemerataan sebenarnya juga terkait dengan mutu. Artinya berkaitan juga dengan kompetensi atau value. Nah, 2 hal ini nggak cukup. Masih ada satu titik lagi sehingga terjadi triangulasi menjadi 3 tungku sejarangan ya.
yaitu berkaitan dengan kesejahteraan. Artinya di sini kita harus pikirkan bagaimana pelayanan kesehatan yang tadi dikatakan patient center care, di mana pasien itu sebagai subjek, itu dokter di situ sebagai center leader, tentu saja harus bisa disepakati semua pihak menjadi aset bagi daerah tersebut. Nah, disinilah human capital, bagaimana menjadi aset yang terus dikembangkan dan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Nah, di sana kemudian betapa sekarang ini kita nggak boleh lagi untuk malu-malu mengatakan bahwa standar kelayakan profesi memang perlu dipertimbangkan, perlu dipikirkan, perlu didiskusikan, sehingga bisa mempertemukan tadi puskesmas yang tidak ada dokter dan sebagainya, kemudian rumah sakit yang masih jarang, sehingga accessibility masyarakat menjadi lebih sulit dan seterusnya, itu semua bisa terjawab. Nah, ini yang saya ingin menekankan di sana, Dr. Hadi, bagaimana ini satu momentum buat kita. Dokter dituntut untuk bermutu, berkualitas, kompeten, tetapi tentu saja harus dipikirkan semua terkait dengan kesejahteraan dan kelayakan profesi, sehingga akan menjadi lebih mudah untuk menyebarkan dimanapun, karena studinya akan berkaitan juga dengan berbagai hal, kaitan dengan geografis, kaitan dengan kelayakan, kemahalan nilai ekonomi satu daerah dan sebagainya, banyak hal yang bisa menjadi faktor. Makasih Dr. Hadi. Ya, sebelum Mas Adib nih, saya mau mendengar suara Mbak Yu kita, ibu-ibu, Dr. Eli. Dr. Eli. Halo Dr. Eli, apa bisa dibuka mic-nya? Ini kita mendengar suara ibu-ibu nih. Silakan. Bagaimana tanggapannya ini? Biasanya ibu bawa kesejukan ini. Silakan. Silakan Dr. Eli. Ya, saya sependapat ya sama Dr. Adib. Ternyata Dr. Adib itu kemarin juga kita sudah membahas, Dok, sebenarnya. Yeah. Kita sudah membahas juga, Dok, di RCM. Rasanya nggak mungkin ya kalau cuma satu SIP, Dok. Tapi saya setuju dengan Dr. Hendarto tadi sama Dr. Adib. Saya sementara nggak ada tanggapan, Dok. Kayaknya saya setuju. Oh iya, baik. Nanti mungkin lain waktu kita bahas lebih panjang hal ini. Baik. Yang penting Banten udah terdepan menggali narasumbernya. Soalnya narasumbernya ini milik Banten ini, Mbak Yu Eli. Percuma ini ya. Kalau enggak kita gali duluan. Keren. Baik. Ya, terima kasih Mbak Eli. Dr. Eli Arifin, spesialis kakak ya. Dr. Ekosa atau Dr. Eka, sama-sama SPPD ini, mohon tanggapannya siapa dulu? Nah, Dr. Eka yang sudah buka mic. Eka Dharma Sastra SPPD, silakan. Baik, selamat pagi Dr. Hadi, Dr. Adib. Ya, pagi. Ya, ini ngopi-ngopi pagi yang sangat berbobot ya. Tiba-tiba saya diundang ya, saya hadir. Terima kasih sekali Dr. Hadi. Berbobot karena badannya saya kali ya. Dr. Adib, terima kasih tadi penjelasannya. Jadi saya awalnya bertanya-tanya kok wacana satu SIP, satu dokter ini tiba-tiba muncul setelah kita agak sedikit istirahat dengan pandemi ini, kok bikin heboh ini. Kok kayaknya apa waktu yang tepat atau bukan membahas ini di saat kita masih sedikit lega, tenaga terkuras untuk memikirkan pandemi. Tapi ya tidak apa-apa. Ternyata saya mendapatkan penjelasan, kelihatannya memang paham apa SIP satu dokter. Hanya saja memang yang jadi pertanyaan besar, apakah kita memang sudah siap untuk keadaan seperti itu, kita lemparkan pada saat sekarang ini. Karena yang jadi permasalahan di lapangan seperti Dr. Furkon bilang, ya jangankan 1, 5 saja kita di Pandeglang sebenarnya masih belum cukup. Jadi memang teman-teman kita di daerah Semarang, daerah Jogja, ada rumah sakit dengan MOU 1 SIP 1 dokter bisa terlaksana. Mereka dengan beraninya memberikan pendapatan flat untuk per bulan
misalnya taruhlah 15 juta per bulan untuk satu SIP, dan itu ada yang mau gitu. Karena memang di sana udah overload dokter. Jadi menurut saya yang permasalahannya bukan karena Dokter Eka, sinyalnya kita nih. Seakan-akan kekurangan. Memang itu distribusi yang saling. Silakan lanjut, Dokter Eka. Sangat penting. Malah saya menyerotinya munculan banyak di berbagai penjuru ya menurut saya. Di Banten kan sudah ada FK swasta baru. Banyak malah inflasi dokter, inflasi jumlah dokter. Artinya yang harus ya, sinyalnya jelek ya, maaf. Ya, silakan. Di jalan. Jadi yang kita harus Dokter Eka. Beliau lagi di jalan, Mas Adib. Kelihatannya beliau menekankan yang paling penting pesannya adalah sudah adakah distribusi itu berkeadilan dari berbagai sisi ya. Ini Mas Adib nanti tolong bisa mencatat nanti pada saat presentasi yang tadi lebih ditekan. Dokter Eka, saya panggil lagi. Iya, mohon maaf ini di jalan jadi agak sedikit jelek sinyalnya. Jadi yang poin pertama menurut saya distribusi betul dan inflasi dok. Inflasi dokter itu artinya apa? Sebenarnya lulusan dokter kita tuh sudah sangat banyak dan seakan-akan ini udah mulai jadi perang pasar. Artinya kalau misalnya di daerah tertentu dokternya banyak, dia bisa bilang satu SIP satu dokter, tapi di daerah lain tidak bisa. Artinya ada peran dari pemerintah yang harus ditekankan, harus ikut di situ. Jadi tidak hanya diserahkan ke pasar. Artinya kalau ada permintaan, ada penawaran. Jadi menurut saya seperti itu sih dok. Ya, baik Dokter Eka, kita menangkap nanti dicatat oleh Dokter Adib. Mungkin saya tambahkan kemarin saya ngobrol dengan wilayah di Papua, Dr. Donald. Saya bilang jargonnya PON aja bisa dilakukan terbaik di Papua. Kenapa? Pak Jokowi infrastruktur juga sudah cukup baik untuk mendirikan satu rumah sakit dan mendistribusikan dokter ke Papua, tentunya dengan jaminan keamanan yang sangat tinggi. Itu bisa dilakukan. Mudah-mudahan melalui podcast ini pesan ini bisa didengar oleh Pak Presiden Jokowi ya, Mas Adib. Baik, mungkin satu lagi Mas Adib, saya akan memanggil Dr. Raikosa. Dr. Raikosa. Baik, Dr. Adi. Nah, silakan Dr. Raikosa. Ya, maaf saya lagi di jalan nih, buka ya, silakan. Ya, saya tadi sih menyimak pembicaraan yang berkualitas walaupun yang hadir tidak banyak di sini. Mungkin saya tidak banyak ya karena kebetulan mulai ini. Dan materi yang saya lihat dibicarakan hari ini kan berkaitan dengan HUT ID ya dan SIP. Ya, berkaitan dengan HUT ID ini kita memang harus mengevaluasi dari organisasi kita bagaimana secara garis besarnya mungkin bagaimana organisasi ini bisa hadir ya di antara anggota ya. Karena kan bagaimanapun anggota menginginkan segala permasalahan yang ada betul-betul bisa kita selesaikan baik mulai dari tingkat pusat maupun tingkat cabang ya. Dan selama ini kan terus terang mungkin saya sendiri ya bagian dari pengurus belum bisa terlalu banyak hadir ya, untuk mengatasi permasalahan yang muncul yang real di lapangan oleh anggota ya. Jadi mungkin secara ke dalam kita perlu mengevaluasi lagi apakah kita sudah berperan betul sebagai organisasi sehingga
seperti Dr. Hen bilang, trust anggota terhadap organisasi memang betul-betul baik ya. Jadi permasalahan ke dalam yang mungkin ada permasalahan yang bisa kita selesaikan di dalam terhadap permasalahan anggota bisa terlaksana. Kemudian keluar itu dalam arti berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang tentunya di layanan ya. Selama ini kan saya melihat belum antisipatif juga kita sebagai organisasi profesi. Sebagai contoh, umpama tiba-tiba kita mendapatkan satu regulasi, katakanlah dari Kemenkes atau dari BPJS, yang tiba-tiba kita harus kerjakan di layanan, yang tentunya ini mungkin relatif tidak menguntungkan kita sebagai pelaksana atau dokter di layanan. Nah ini tentunya mungkin seperti Dr. Ade bilang, ya kita mesti antisipatif ya terhadap kebijakan-kebijakan yang akan muncul, sehingga tidak merugikan teman-teman di lapangan. Selama ini kan kebijakan-kebijakan muncul secara tiba-tiba dari Kemenkes, dari BPJS, yang tentunya cukup meresahkan ya. Mungkin saya tidak perlu sebut contoh-contohnya, mungkin ada beberapa itu ya kebijakan. Kemudian yang berkaitan dengan SIP 1 ini memang menarik untuk kita ini ya. Tapi tentunya saya sih masih mendukung kebijakan yang ada di Undang-Undang 3 SIP ya. Ya ini pun mungkin dibuat tentunya dengan satu kajian akademik yang cukup lama ya. Tapi kalau kita merubah, artinya menginginkan satu SIP tentunya tetap harus ada kajian akademiknya. Ya, kalau 3 SIP ini saya rasa kebetulan saya juga akan pernah bekerja di daerah yang dokternya tidak banyak ya, malah saya dulu awal-awal di satu kabupaten hanya 7 dokter dokter umum ya, dokter umum itu spesialis belum ada. Kemudian sebagai spesialis juga saya awal-awal di daerah yang dokternya juga terbatas di provinsi. Kemudian saya bandingkan juga dengan saya bekerja di daerah yang relatif kota besar lah seperti Tangerang ini yang dokternya cukup banyak gitu ya. Jadi kebijakan itu memang tidak bisa satu ya. Itu kita harus sesuaikan dengan kondisi lapangan ya. Seperti kebijakan yang berlaku sekarang di daerah itu kita dengan 3 itu tidak bisa ya, karena memang dokternya kurang, kemudian kebutuhan layanan lebih banyak demand-nya. Jadi ini kembali ke supply dan demand ya. Nah waktu saya di daerah itu demand-nya cukup tinggi, supply-nya kurang. Nah, saya tidak tahu kalau ini bisa diatasi ya. Tapi kenyataannya seperti itu, sehingga dengan 3 tempat yang legal, kemudian solusi lainnya tentunya dengan surat penugasan ya. Iya. Itu. Jadi diskrepensi secara nasional itu kan cukup variatif ya. Nah 3 tempat ini juga kan dalam rangka untuk kualitas ya. Kalau saya sendirilah sekarang ini di Tangerang mungkin 2 tempat aja sudah kelelahan gitu ya. Maklum karena sudah usur juga ya. Nah ini mungkin bisa dilihat dari kaca kota besar ya. Tapi kan Indonesia ini luas gitu loh. Jadi kita harus bijak juga mengambil satu keputusan sehingga kita melihat dari ujung ke ujung, tidak hanya melihat di kota besar saja. Gitu. Dan kita melihat dari sisi kebutuhan masyarakat dan layanan, kualitas layanan. Jadi memang itu harus seimbang gitu ya. Mungkin itu sementara dari saya. Mungkin baik, Dr. Rekosa. Terima kasih. Terima kasih Dr. Adib. Usulannya. Terima kasih Dr. Hen, Dr. Adib. Teman-teman yang lain. Terima kasih Dr. Ray. Ya, ini Mas Adib, mungkin kalau dari saya sebagai sisi manajemen rumah sakit dari teman-teman berpesan juga bahwa yang paling penting bahwa rasio kebutuhan itu bukan hanya dilihat dari pemilik modal yang besar, ya. Ini harus ditekankan, dihimbau. Bayangkan belum buka aja satu pemodal besar, satu rumah sakit sudah merekrut hampir 10 dokter
spesialis satu bidang, misalnya Obgyn itu udah kayak ikan asin yang dijemur ya. Masalah seleri hampir sama Mas Adib, karena kita bertarung masalah kebutuhan dan daya tarik ya, yang swasta yang kecil-kecil. Saya mengalami sendiri itu seperti itu. Saya hanya menitipkan pesan karena saya di kelompok yang pemodal kecil, walaupun satu rumah sakit itu modalnya bukan kecil ya Mas Adib, itu udah bukan UMKM lagi, tetapi juga titip pesan juga untuk yang klinik dari Perklin dan PDUI ini. Saya tadi barusan WA-an bahwa tolong diatur juga masalah pendirian klinik di mana seolah-olah bebas barbar, tidak ada pembatasan persaingan, padahal di undang-undang persaingan usaha itu ada. Nanti Mas Adib silahkan menanggapi secara singkat untuk jadi bahan buat hari Sabtu. Mungkin nanti closing statement yang paling saya butuhkan dari Ketua MKK Banten. Silahkan Dr. Adib dulu, mangga. Ya. Nah, karena ini udah 1 jam Mas Adib mau bertugas ya, tidak boleh kita mengganggu. Silakan Mas Adib. Terima kasih Kang Hadi. Jadi saya terus terang ini exercise saya sebelum nanti webinar tanggal 30 itu. Karena saya barusan dapat informasi, ternyata webinar itu yang tanggal 30 ini dari Pak Lutfi Hakim. Iya. Mendaftar sudah 6.300. Nanti dibantuin sama channel saya itu, nanti saya mau ngomong. 6.300. Artinya memang ini satu hal yang menurut saya menarik ya. Menarik dalam artian memang harus kita sikapi. Karena kalau tadi bicara sekarang, betul, regulasi nggak bisa hanya regulasi sepotong-sepotong. Jadi kalau kita sekarang bicara regulasinya, kemudian mono loyalitas untuk meningkatkan kualitas, ya tidak bisa hanya seperti itu. Kita harus juga melihat bahwa regulasi yang terkait dengan roadmap pembangunan layanan kesehatan di satu wilayah ada nggak sekarang? Nggak ada kan? Itu yang kemudian tadi yang disampaikan oleh Kang Eka tadi. Ada kayak hukum ekonomi gitu loh. Ada tawar-menawar dan sebagainya itu. Dan ini saya kira ini kita harus ada langkah-langkah juga yang dilakukan oleh organisasi gitu loh. Nanti kita akan masuk dalam satu suasana, ini diskusi yang sudah lama sebenarnya, itu masalah liberalisasi jasa kesehatan. Nah, ini yang harus kita sikapi. Yang kita harus perjuangkan sebagai organisasi itu tidak hanya sekarang kita bicara peningkatan tarif saja gitu loh. Yang harus kita perjuangkan lebih ke arah bahwa bagaimana kesejahteraan anggota. Kalau kita bicara sekarang peningkatan tarif saja, tapi ternyata dokter di dalam satu fasilitas kesehatan itu kemudian tidak diberikan kesejahteraannya, itu tanggung jawab kita juga sebenarnya. Jadi kita yang harus kita dorong nanti adalah ya, dan ini tadi disampaikan oleh Dr. Rai, bahwa upaya antisipasi yang harus kita lakukan, satu, bahwa kemungkinan akan muncul regulasi, apakah itu Permenkes ya, ataukah itu PP. Dan yang paling penting lagi, 1-2 tahun ke depan ini Kang Hadi, ada PR besar buat PBID ke depan apa? Ya. Kita harus antisipasi, bukan tidak mungkin akan ada namanya RUU praktek kedokteran. Di perubahan ya. Perubahan. Ya. Dan salah satu poin yang juga nanti akan bisa masuk di situ adalah karena kita selama ini dasar 3 tempat praktek itu ada di Undang-Undang Praktek Kedokteran. Nah, kalau kemudian nanti ini melangkah pada satu ini, karena kalau nggak salah tahun 2020 awal ya, atau 2019 sudah ada yang mencoba untuk memasukkan yang namanya RUU Praktek Kedokteran. Nah, ini yang harus kita belum pernah ini kita diskusikan apa upaya yang harus kita siapkan nih untuk ini gitu loh. Ya. Nah, ini saya kira beberapa hal yang kemudian kita harus antisipasi. Tapi pada dasarnya pada saat kita bicara satu regulasi atau munculnya satu kebijakan, itu nggak bisa hanya kemudian menjawab satu permasalahan. Ini kita harus melihat juga dari permasalahan yang lain. Nah, ini yang kita harus dorong bahwa problematika di lapangan. Kalau kita bicara masalah mutu, kemudian kita bicara sekarang kemudian ada usaha untuk membuat satu regulasi aturan mengenai mono loyalitas, maka yang kita harus lakukan bahwa ada ukuran-ukuran indikator-indikator yang harus dipenuhi terlebih dahulu gitu loh. Dan itu tidak bisa disamakan gitu loh. Pernah nggak sekarang yang tadi seperti saya sampaikan, pernah nggak kita bicara sekarang bagaimana kebutuhan dokter dalam satu wilayah?
Ya, contoh umpamanya sekarang Tangerang, Kabupaten atau Kota Tangerang, pernah nggak Dinas Kesehatan membuat bahwa di Tangerang butuh dokter umumnya itu sekian ratus atau sekian ribu, dokter spesialis objin sekian, dokter penyakit dalam sekian, pernah nggak? Nggak pernah. Kenapa? Kita selalu, ya artinya pemerintah daerah kadang-kadang tidak bisa kemudian dengan investasi, ya namanya pembangunan investasi, muncul rumah sakit itu kan pembangunan investasi gitu. Nah, poin yang tadi yang disampaikan Kang Hadi itu menjadi penting. Kita nggak pernah membuat satu masukan regulasi bahwa di antara fase kesehatan ini bisa muncul yang namanya persaingan usaha. Siapa yang akan menyikapi? Siapa yang menjadi wasitnya? Siapa yang membuat regulasi terkait dengan persaingan usaha di antara fasilitas kesehatan umpamanya? Nah, ini yang saya kira perlu untuk kemudian kita juga kita kaji ya lebih komprehensif ya, dan tidak hanya sekedar bicara mengenai monopolitas gitu, karena ada problem-problem lain yang besar yang itu kalau kita tidak lakukan intervensi ya, maka yang dirugikan bukan dokternya, enggak. Yang dirugikan adalah masyarakat, yang dirugikan rakyat. Nah, ini yang harus kita suarakan, bahwa kebijakan-kebijakan yang itu tidak berdasar satu evidence base, satu berbasis bukti ya, atau riset ya bahasanya Kang Didik tadi, maka nanti yang dirugikan itu bukan dokternya, yang dirugikan adalah masyarakat gitu. Nah, ini yang harus kita suarakan sama-sama. Baik. Kang Hadi, Mas Adip udah jelas ya. Dr. Hen, tolong dong stressing point-nya, pesan-pesan beliau jabatannya sangat tinggi ke depan, tetapi tetap di Banten dia adik kelas Dr. Hen. Silakan. Silakan kepada Adinda, Dr. Mas Adip, silakan. Ini satu hal yang amanah betul. Manakala Mas Adip, Dr. Adip ini nanti ada di posisi itu, karena di belakangnya ini begitu banyak rakyat, dalam ini rakyat kedokteran, plus pesan-pesannya itu menarik rakyat Indonesia. Istilah bangsaku, bangsamu, bangsamu, bangsaku. Ini satu hal, jadi satu kesatuan bahwa apa yang kita kedepankan sekarang adalah semata secara etik odontologis kita wajib berada di pihak mereka. Saya nggak mau kemas-kemasan yang lain bahwa gilirannya nilai pelayanan itu nanti adalah nilai pelayanan berfokus ke pasien itu dulu. Pada saat sekarang kita sudah sama-sama mengusung namanya pasien safety. Sudah gabungkan saja pasien safety dengan pasien layanan berfokus pada pasien center care. Itu yang namanya 3 tungku sejarangan, terus apalagi tadi banyaklah people itu semuanya akan terangkum di situ. Hati kita ada di situ, dan itu titik temu dari semua pihak untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk rakyatnya, untuk bangsanya gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa terrealisir betul dengan gawi bersama di bawah kepemimpinan Dr. Adip ke depan. Kita semua dari PB pusat, satu kesatuan hierarki, di wilayah, di cabang, semua bahu-membahu gitu. Dan ada komunikasi betul tadi, bahwa komunikasi ini wajib hukumnya. Kalau ada lack of communication, sudahlah. Goyang langsung sedikit, dan kita akan langsung berpencar, mencari habitatnya sendiri. Tapi kita ada komunikasi yang dipimpin oleh satu, katakanlah, leader, dan kita akan sama-sama mendukung itu. Dan itu saya apapun akan bisa kita lakukan. Kompetensi person secara keilmuannya tentu kita bisa rangkul, kita bisa satukan. Potensi-potensi daerah dengan membawa warna-warna daerah itu jadi penguat dari untuk PB untuk menjadi suatu organisasi yang besar. Pada saat di wilayah, di cabang ditinggalkan, itu satu hal yang kita nggak bisa berbuat apa-apa, semacam macan kertas aja gitu, kira-kira itu. Jadi saya pikir saya mengusung satu tematik yang namanya penembusan dosa, kembali ke layanan berbasis pasien, berfokus pasien, dan keselamatan pasien. Itu saja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, stressing point yang sudah dicatat oleh Mas Adip. Mas Adip, tolong jangan lupakan Banten, dan juga bukan kawan-kawannya Banten banyak ya, ada beberapa provinsi. Tolong ini Mas Adip, mungkin saya hanya sebagai pemandu acara selalu mengingatkan yang belum diingatkan, bahwasannya pilihlah orang yang
pilihlah orang yang tepat yang dapat membangun ID ke depan, mungkin bisa berulang tahun di 73 tahun Mas Adib bisa membawa perubahan yang sangat besar, bahkan mendunia ya, bahwa dikatakan pemerintah Indonesia saja bisa melalui pandemi COVID ini dengan pengakuan dunia. Mungkin ya, tetapi jangan lupa peranan satu Ikatan Dokter Indonesia saja sudah cukup kita akui, dan jangan juga selalu melupakan perubahan-perubahan Ikatan Dokter Indonesia menjadi hanya Hari Dokter Indonesia. Mohon maaf Mas Adib, ini adalah hari ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia. Mungkin saya sudahi di channel Kang Hadi Conscience. Ini sangat dadakan, mungkin tidak ada yang sempurna. Terima kasih Dr. Hendarto, Dr. Furkon, Dr. Didi, Dr. Dadang, Dr. Eli, Dr. Raikosa, Dr. Eka Dharma. Semuanya ini untuk kita. Saya gagas ini dan sudah mengganggu waktunya Dr. Adib. Beliau adalah bapak yang baik bagi anak-anaknya, dan ke depan anak-anaknya ada 220.000 Mas Adib. Mohon izin semuanya pasti mengadu kepada Dr. Adib ya, tetapi semuanya harus mempersiapkan staf-stafnya, pengurusnya yang baik, yang bisa mendengarkan dan bisa memasukkan ide yang baik buat Mas Adib. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Tiada salam hormat buat semuanya seluruh Indonesia, guru besar, sejawat senior dari Banten, bukan karena beliau adalah anggota ID Banten, tetapi ini anggota ID Banten satu-satunya yang terpilih. Mas Hen, ini kita persembahkan semuanya. Tapi kalau kita korbankan jangan ya, tapi kita dukung untuk menjadi bapak 220.000 dokter di Indonesia, bergantung kepada hatinya Mas Adib. Terima kasih, tiada yang sempurna saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih, saya cukupkan rekamannya. Ya, Waalaikumsalam. Ya.